berpusat kepada murid atau siswa. Pembelajaran berpusat pada murid atau siswa. Nah, ini paradigma baru. Kalau dulu kita berdiri di depan kelas mungkin dari pagi sampai siang, kita ngoceh, kudus, kemudian menerangkan, menjelaskan materi dari buku, anak-anak mendengarkan, diselingi dengan tanya jawab, kemudian siswa mengerjakan lembar kerja. Itu baru pada aspek pengetahuan. Nah, tetapi paradigma sekarang yang sebenarnya sudah dicetuskan oleh pihak Dewan itu bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi murid kita bawa ke dalam situasi yang luar biasa. Di situ ada kebebasan untuk berpendapat, kemudian ada kebebasan untuk menyampaikan hasil produknya dengan caranya sendiri. Juga kita memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar dengan cara yang dia sukai, dengan belajar yang dia sukai. Sebagai contoh mungkin di dalam satu kelas ada 30 siswa, mungkin ada 10 siswa yang cukup dengan membaca dia sudah paham. Kemudian sisanya harus dengan melakukan sesuatu baru paham. Ada yang harus dengan menonton video baru paham. Ada yang harus dibawa jalan-jalan melihat sesuatu atau benda-benda yang nyata, dia baru paham. Nah, di sini maka kita sebagai pembelajarnya harus bisa mengkondisikan bagaimana pembelajaran itu sehingga berpusat kepada murid sesuai kebutuhan, minat, dan juga kesenangan atau cara dia belajar itu biasanya seperti apa. Oke. Kemudian berikutnya iklim sekolah yang aman. Nah, tadi untuk menciptakan murid yang berkompetensi dan berpancasila, pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila iklim sekolah aman, tidak ada bully seperti yang sudah dibuat oleh pemerintah Solo atau mungkin pemerintah secara nasional. Itu ada penanggulangan 3 dosa besar pendidikan. Iklim sekolah yang aman, anak-anak jiwanya tidak terancam, pikirannya santai, tidak terancam, anak nyaman untuk kegiatan sekolah, gurunya atau menungi murid-murid, gurunya tidak pernah memberikan hukuman secara fisik maupun verbal yang akhirnya menunjukkan indikasi pada bully. Berikutnya hidup sekolah yang aman, kemudian inklusi. Inklusi di sini semua pelayanan baik kekurangan maupun kelebihan siswa itu dapat kita layani. Contoh, anak-anak yang murid-murid kita yang mempunyai kekurangan di dalam menangkap pengetahuan atau dapat dikatakan anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya bocah sing ora mujengan, angel mujenge, kemudian mungkin dengan kekurangan secara fisik dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak ada anak yang berkebutuhan khusus dalam artian yang negatif. Dan berikutnya merayakan kebinekaan. Kebinekaan di sini adalah perbedaan. Nah, perbedaan pada anak-anak kita satu itu dari kultur sosial masyarakat itu sudah berbeda. Masyarakat sekitar dari lingkungan sumber, lingkungan dan lingkungan sebelumnya sudah berbeda. Kemudian
bisa apa namanya, menampung semua potensi IPK itu menjadi suatu kekuatan untuk sekolah kita. Yang ketiga, untuk menuju murid yang berkompetensi dan berbakat Pancasila tentunya menjadi kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini untuk kita bisa reflektif itu ya, kita bisa melihat apa sih yang sudah kita lakukan, kita punya potensi apa, kemudian apa yang masih perlu kita kembangkan untuk anak-anak kita dan sebagainya. Kita reflektif. Apa yang sudah kita lakukan berhasil atau tidak, perlu dikembangkan atau tidak, hasil refleksi kita. Kemudian kita belajar, walaupun sudah menuju manusia lanjut usia, manula ya, jadi kalau kita sudah menuju manula, saya kok belajar. Nah, dari kita hari ini juga sudah belajar lah, walaupun dengan sedikit keterpaksaan kita sudah belajar. Nah, ya kita sudah belajar. Nah, bagaimana dengan belajar itu kemudian kita membawa ke anak-anak, untuk anak-anak bisa tetap belajar. Nah, kemudian berbagi di sini orang berbagi bekal ya, tapi berbagi yang berbagi pengalaman, berbagi ilmu atau berbagi informasi, berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan di kelas, kemudian bisa kita berbagi dengan teman guru yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berkolaborasi. Oke. Kolaborasi sangat penting. Di sekolah kita ada 6 kelas, maka ada 6 guru, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru mata pelajaran. Nah, ini berkolaborasi dan berkelanjutan. Dari kelas 1 sudah diberikan materi-materi kelas 1, kemudian dilanjut kelas 3 sampai kelas 6 berjenjang secara berurutan. Nah, jika pada satu sisi mungkin terputus, itu akan menjadikan transfer atau kelanjutan dari ilmu yang diberikan di kelas bawahnya itu akan berhenti. Maka ketika berhenti, anak tidak akan mencapai puncak dari keberhasilannya. Nah, dari itu semuanya, kemudian dari 3 hal tersebut untuk menuju murid yang memiliki kompetensi dan berkarakter Pancasila dibutuhkan kepemimpinan untuk perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Bagaimana kita melayani mereka untuk menuju cita-citanya? Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Materi yang kita bahas hanya 2 dari banyak hal. Tadi sudah bertambahan, tidak masalah. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan materi yang kedua adalah teori motivasi, hubungan dan restitusi. Tadi kita flashback lah, kita berputar-putar masalah. Oke, kita menuju ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Satu pertanyaan untuk Bapak Ibu, apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Tidak ada salah. Ayo Bapak Ibu bunyikan. Mematuhi peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Yang lain barangkali